Selamat pagi pemirsa. Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Ratusan korban gempa Pasaman Barat kembali berunjuk rasa tuntut bantuan. Mantan napi Nusa Kambangan yang mencuri sepeda motor dibekuk polisi Bukit Tinggi. Pelatih timnas U23 Indra Syafri cari bibit pemain di kampung halamannya pesisir selatan. Ratusan korban gempa kembali berunjuk rasa. Mereka berorasi menyampaikan tuntutan di halaman kantor DPRD Pasaman Barat. Mereka membawa sejumlah spanduk yang bertuliskan tuntutan. Warga menuntut bantuan gempa yang masih menjadi polemik dan belum jelas wujudnya. Ada 5 tuntutan warga, salah satunya meminta pemerintah daerah segera menindaklanjuti hasil musyawarah bersama Forkopimda Pasaman Barat. Selain itu, warga juga menuntut segera salurkan bantuan untuk rumah rusak berat kepada korban gempa bumi, bukan ke toko bangunan. Poinnya satu, fabrikasi ulang itu telah kami laksanakan 17 Maret kemarin. Yang kedua, pencairan 40%, dibangun tidak dibangunnya rumah penduduk, itu akan dicairkan 40%. Dan tahap 2, apabila tidak dibangun oleh masyarakat, maka kami bersedia di backlist, tidak akan menerima sisa bantuan. Ketua DPRD Pasaman Barat Erianto akan mendesak Bupati untuk segera merealisasikan bantuan sesuai regulasi. Kalau tadi rekomendasinya itu DPRD akan melaksanakan evaluasi 1 kali dalam sebulan terkait tentang pencairan dana gempa yang diharapkan oleh masyarakat. Jadi menurut BPBD bahwasanya sekarang baik teknis pencairan dan tentang pendataan daripada masyarakat kita, rumah yang rusak berat sebanyak 1.111, mudah-mudahan ini bisa terrealisasikan. Gempa yang meluluh lantakan Pasaman Barat telah berlalu 1,5 tahun. Namun hingga kini korbannya belum mendapatkan bantuan dari pemerintah. Aksi seperti ini sudah dilakukan warga berulang kali. Namun hasilnya masih nihil. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Hujan deras disertai angin kencang yang melanda sebagian besar wilayah Kota Padang pada Jumat pekan lalu menumbangkan beberapa pohon di 7 lokasi. 1 di antaranya menimpa sebuah mobil minibus di daerah Kuranji, pinggiran Kota Padang. Petugas butuh waktu lebih dari 1 jam untuk membebaskan mobil tersebut dari himpitan pohon kelapa yang tumbang. Selain 2 pohon kelapa yang tumbang, sepanjang Jumat pekan lalu, petugas harus berjibaku mengenyahkan 6 pohon tumbang lainnya yang tersebar di beberapa lokasi. Seperti di Kelurahan Gunung Sari, Anduring, Alai Parak Kopi, Lolong Belanti, dan daerah Ulakarang. Di daerah Lolong Belanti, pohon tumbang menimpa atap teras sebuah rumah mewah. Petugas dari berbagai instansi bergotong royong mengenyahkan pohon itu. Selain menimpa atap teras, pohon tumbang juga menutup jalan. Jelang Jumat tengah malam, petugas berhasil mengenyahkan material pohon tumbang dan lalu lintas kembali normal. Lamanya proses tersebut karena jumlah petugas yang terbatas, serta beberapa pohon tumbang juga memutus kabel listrik, sehingga petugas harus berkoordinasi dengan petugas PLN. Ditunjang dengan angin yang begitu kencang sehingga beberapa pohon yang tumbang di beberapa lokasi. Kita mendata ada 7 lokasi di saat ini di seluruh Kota Padang. Ada beberapa tempat di Kuranji yang terdata. Kemudian seperti di tempat ini Lolong Belanti, dan ini ada beberapa titik juga di lokasi ini. Dan Pusdaop juga mendata sampai ada yang di Bungus.
BPBD mengimbau masyarakat dan pengendara agar lebih berhati-hati melewati kawasan rawan longsor dan pohon tumbang, terutama saat hujan deras dan angin kencang. Pasalnya, lebih dari 60% pohon pelindung di Kota Padang telah berusia lebih dari 1/4 abad dan lapuk. Alfi melaporkan dari Padang. Usai didemo dan dilaporkan mahasiswa soal dugaan penyalahgunaan wewenang, Bupati Pasaman Barat Ham Suwardi angkat bicara. Bupati membeberkan alasannya memenangkan perusahaan berada pada urutan ketiga. Lazimnya, lelang proyek dimenangkan oleh penawar dengan nominal tawaran paling rendah atau ranking pertama. Namun untuk perawatan kebun tanah kas desa atau TKD, Pemda justru memenangkan perusahaan yang berada di posisi ketiga. Penawar tertinggi 137 juta rupiah dengan perawatan senilai 60 juta rupiah. Penawar tertinggi kedua, tawarannya 134 juta rupiah dengan perawatan 80 juta rupiah. Penawar tertinggi ketiga, tawarannya hanya 130 juta rupiah dan biaya perawatan 165 juta rupiah. Dengan demikian, saya pertimbangkan siapa yang harus saya menangkan. Tentu saya lihat kondisi kebun. Kebun TKD harus dirawat dengan sebaik-baiknya. Maka saya pilih yang biaya perawatannya tinggi, yaitu 165 juta per bulan. Kalau saya hitung kerugian dibanding dengan yang nomor 1 dan nomor 3 hanya 7 juta. Dikali-kali 12 bulan, dikalikan 12 bulan itu hanya 84 juta. Kita menang dengan perawatan ini ada 1 miliar 1 tahun perbedaannya. Kalau kita kemenangan di nomor 1 hanya 60 juta per bulan kali 12 bulan, misalnya 1 tahun perawatan itu hanya 720. Kalau yang 165 per bulan itu hampir 2 miliar. Jadi itu perbedaannya saya ambil. Pemenang tender menawar perawatan kebun dengan biaya penawaran tertinggi karena kondisi kebun yang sudah tua, sehingga membutuhkan perawatan yang intensif agar kondisi kebun bisa terjaga. Itu pertimbangannya, itu saya dari awal sebelum saya memasukkan penawaran ini, saya akan tinjau ke lokasi. Itu saya mengira, ini perkiraan saya, ini rawatannya ini harus intensif. Karena perawatannya harus tinggi, kemudian sesuai dengan kondisi kebun, kemudian juga sesuai dengan umur. Umur sawit ini itu sudah 20 tahun ke atas, hampir itu 25 tahun, tentu perawatannya harus tinggi. Pertengahan Juni lalu, Bupati Ham Suwardi didemo mahasiswa di depan gedung Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat di Kota Padang. Mahasiswa juga melaporkan Bupati karena diduga menyalahgunakan jabatannya dalam pelaksanaan tender perawatan kebun TKD. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Masyarakat yang selalu ingin menegakkan keadilan. RS harus berurusan dengan polisi. Ibu berusia 36 tahun ini ditetapkan sebagai tersangka karena telah melakukan tindak pidana perdagangan orang atau lazim disebut sebagai muncikari. Ia diduga menjadi perantara untuk menyediakan wanita pekerja seks komersil bagi lelaki hidung belang. Wanita ini ditangkap di sebuah hotel di Darmasraya. Saat itu, pelaku mengantarkan korbannya kepada salah seorang pemesan melalui aplikasi di media sosial. Polisi menyita uang tunai sebesar 1 juta rupiah dan sebuah telepon genggam yang digunakan pelaku untuk menerima menjajakan PSK. Kepada polisi, tersangka mengaku menjual korbannya kepada lelaki hidung belang sebesar 1 juta rupiah untuk 1 kali kencan. Ia mendapat bagian Rp300.000 dari hasil transaksi tersebut. 1 orang mucikari dan 1 orang yang menjadi korban, di mana korban ini telah dieksploitasi secara seksual oleh pelaku, di mana pelaku menawarkan korban ini seharga, saya
ibaratkan 1 juta rupiah, di mana dari 1 juta ini 700 diberikan kepada korban dan 300.000 dipergunakan oleh pelaku. Tersangka dijerat dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya.